dan membukukan kehidupan ini. Meyakini yang tidak nampak dan membukukan yang nampak. Kubur tidak nampak, mizan, sirat, surga dan neraka tidak kelihatan oleh kita hari ini. Tapi kenyataannya kehidupan yang tidak nampak nanti akan kelihatan, akan terasa. Dunia yang nampak hari ini, kemewahannya, kecantikannya, banyaknya uang di dompet, di rekening, mobil mengkilat, istri memikat, gedung mewah, masya Allah, dunia kadang melalaikan, melupakan kepada Allah SWT. Ini orang yang tertipu, ini adalah orang yang bodoh. Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya sementara. Ketika dia masuk kubur, baru menyesal di situ. Apa yang diusahakannya sehingga tidak ada manfaat. Yang manfaatnya hanya iman dan amal soleh. Salatnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya yang diniatkan karena Allah, dialah yang akan menemani. Baca Al-Qur'annya, semoga kita menjadikan anak kita para habib Al-Qur'an. Amin. Alhamdulillah di sini ada ustaz, ada ulama yang mengajarkan aku. Alhamdulillah. Itulah keyakinan sahabat kepada kehidupan akhirat, hingga dia berani mengorbankan kesenangan dunia untuk pengorbanan agama. Ditinggalkan bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Ada seorang sahabat, Anas bin Malik, meninggalkan kampung halamannya selama 27 tahun. Asbab pengorbanannya, dia pulang ke rumahnya ke kampung, tidak langsung ke rumah tapi ke masjid. Dia mendengarkan ada yang berpidato, berkhutbah. Setelah beres khutbah, pulang sama-sama, malam ketemu. Dalam perjalanan tanya dia mau kemana, Pak? Saya mau ke rumah Balu. Ternyata itu anaknya yang ditinggalkan ketika sedang dikandung berbulan di kandungan ibu. Begitu hadirin Allah SWT, Allah menjadikan anaknya menjadi ulama. Ditinggalkan oleh seorang bapak karena bapaknya, ayahnya berjuang di jalan Allah SWT, maka Allah pelihara menjadikan anaknya seorang ulama. Siapa yang menjaga anaknya menjadi ulama, menjadi pesoleh? Allah SWT. Karena Allah telah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi kita sholat maghrib berjamaah atas pertolongan Allah. Kita bisa berzikir, kita bisa bertasbih, hati kita tenang. Ini asbab pertolongan Allah. Istri kita menjadi istri yang soleh, itu pun atas pertolongan Allah, rahmat Allah SWT. Anak kita menjadi anak yang soleh, itu semuanya atas rahmat Allah, pertolongan Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya Siti Hajar dan Ismail di padang pasir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada yang jualan kayak di sini. Di sini banyak jualan, ada martabak, ada fried chicken, ada sebelah, Masya Allah. yang masanya bisa mudah. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal keluarganya di padang pasir. Well, Allah menjadikan anaknya Ismail menjadi anak yang soleh. Istrinya jadi istri yang soleh. Allah menjadikan kampung yang tadinya padang pasir menjadi subur. Masya Air Allah. sewalah, air jam-jam. Masya Allah. Ini asbab pengorbanan daripada waliullah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sekarang menjadi Mekah al-Mukarramah,
Masya Allah. La ilaha Illallah. Ini semuanya aspek perjuangan semuanya. Datangnya keberkahan, keamanan, ketenangan. Semuanya ini aspek perjuangan para nabi, para sahabat. Nah, hari ini juga apabila umat Islam mau berjuang, mau berkorban untuk agama Allah SWT, mau memikirkan bagaimana ini agama yang hari ini sudah mulai ditinggal, ibaratkan seperti anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya anak. Ditawarkan kepada pedagang, sibuk dengan perdagangan. Tawarkan ke petani, aku sibuk dengan pertanian. Ditawarkan kepada pejabat, aku sibuk mengurus negara. Apalagi banyak bisnisnya, sibuk dengan yang lain-lain. Maka agama dibiarkan. Hadirin Rasulullah, siapa yang mengambil bagian dalam agama, dalam dakwah, maka Allah akan berikan pertolongan seperti para nabi, para rasul. Insya Allah kita lihat semua. Insya Allah. Allah akan menguatkan iman. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, yang hijrah, berjuang di jalan Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Para sahabat telah mendapatkan ketinggian derajat Allah SWT. Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Orang yang masih di dunia tapi telah dikabarkan menjadi ahli surga. Telah diperlihatkan kata Nabi di istana terbuat dari mutiara untuk Umar bin Khattab. Bahkan Abu Bakar Siddiq dipanggil oleh 8 pintu surga. Jadi orang yang masih di dunia tapi Allah telah perlihatkan kabarnya istana-istananya di surga. Orang bidadari-bidadarinya di surga. Tidak berapa jumlah istrinya di surga tidak tahu. Insya Allah kalau bagi yang kepada dai yang ahli dakwah yang ikhlas, insya Allah istrinya bukan satu, bukan 4, bisa tidak terhitung. Pengennya berapa? Masya Allah. Pengen 2 juta dikasih sama Allah. Karena Allah yang pemilik semuanya. Pemilik surga, pemilik semuanya Allah SWT. Kesempurnaan nikmat Allah nanti akan memberikan di akhirat, bukan di dunia. Dunia kita terbatas, makan saja terbatas, minum terbatas, kekuatan kita terbatas. Boro-boro diberek Pak istri opat jiji wadetes, masih mulai. Benar tak Pak? Jangan kan memiliki istri 4, baru 1 kita lebih. Tapi di akhirat nanti Allah SWT akan beri kekuatan kepada orang-orang beriman, kekuatan yang luar biasa tanpa batas. La ilaha illallah. Maka hari ini kita berjuang bagaimana sekuat tenaga berjuang waktu kita, harta kita untuk menyenangkan Allah SWT. Bagaimana cara menyenangkan Allah? Ajak hamba-hamba Allah untuk dekat kepada Allah SWT. Karena amalan yang menyenangkan Allah adalah mendekatkan hamba-hamba Allah supaya dekat dengan Allah. Supaya hamba-hamba Allah yang tidak beriman menjadi beriman kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang sudah Islam, katakan Islam, yang belum sholat supaya sholat. Hamba-hamba Allah, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang sekarang berkeliaran. Kalau untuk aurat ya, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan berkeliaran wanita yang terbuka auratnya? Kita harus bersih. Kata Nabi, wanita yang memperlihatkan auratnya 1 rambut saja, dia akan digantung dalam nerakanya Allah. Bagaimana dengan hari ini kehidupan kita? Tanggung jawab kita laki-laki 4 Pak. Anaknya yang gadis, istrinya, ibunya, dan saudaranya perempuan. Ini akan ditanya oleh Allah SWT seorang laki-laki. Ditanya, jangan sampai istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Kalau kita membiarkan kemaksiatan, maka kita seorang laki-laki yang dayus, membiarkan kemungkaran, kemaksiatan,
itu insya Allah bagaimana kita ada semangat. Insya Allah siap. Lima ajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita untuk bisa sholat berjamaah ke masjid, dan kita ajak jamaah-jamaah ini sedang latihan keluar di jalan Allah SWT, melatih diri tidak seperti sahabat dulu meninggalkan makamnya di luar kota Mekah Madinah, kurang lebih 13.000, yang 10.000 ya ada di Baki makamnya, kuburannya. Sebagian besar sahabat makamnya di luar kota Mekah Madinah. Kita insya Allah niatkan kuburan kita lebih jauh daripada rumah. Niatkan jangan mati di rumah, niatkan jangan mati di kampung, tapi niat mati sedang keluar dengan Allah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah mati di rumah, tidak masalah, itu takdir. Tapi jangan niatkan, ya Allah saya tidak mau mati di jalan, di rumah, tapi di rumah. Niatkan kita sedang mati di jalan Allah SWT. Amin. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, makamnya, jasadnya dipikul oleh rombongan karena dia saya berpesan, dan aku kuburkan di perjalanan, aku kuburkan di tempat tujuan. Sehingga orang kampung tersebut melihat satu cahaya Abu Ayyub Al-Ansari ketika dimakamkan, dilihat oleh satu kampung ada cahaya yang ke atas, sehingga mereka pada datang bertanya, ini siapa? Kuburan siapa? Inilah kuburan makan sahabatnya Rasulullah SAW. Dia berpesan jangan dikuburkan di perjalanan, kuburkan di tempat. Para sahabat begitu, matinya saja jadi asbab hidayah kepada satu kampung, hingga orang-orang kampung masuk Islam. Masya Allah, seperti itu banyak. Maka insya Allah kita jangan hidup jadi penghalang hidayah. Para sahabat hidupnya dan matinya menjadi asbab hidayah. Insya Allah kita jangan menjadi penghalang hidayah. Bagaimana orang-orang senang kepada Islam. Islam membawa kelembutan, Islam membawa kasih sayang, ruhama bainakum, saling berkasih sayang, saling ikram. Dulu banyak di antara orang-orang yang tidak mau Islam masuk Islam asbab akhlak daripada mereka. Itu saja, mohon maaf Bapak, saya sampaikan, mudah-mudahan memanfaatkan diri saya untuk sekalian. Insyaallah niat kita keluar dari Allah sebelum kita mati, karena kematian akan datang kepada kita suatu saat nanti. Jangan sampai nanti bisa ketemu mati. Punten jangan nanti kalau ikhlas sundanya dong bisa ketemu mati. Insyaallah Bapak ya, mohon maaf. Mari mudah-mudahan ini jemaah-jemaah yang datang ke sini, alhamdulillah sudah ditemani oleh Bapak di sini, dari ikhlom dan sebagainya. Mudah-mudahan pengorbanan kepada Bapak, hartanya, waktunya, jadi asbab hidayah di tahun ini menjadi catatan amal soleh. Nanti Bapak kita dihisab oleh Allah, alhamdulillah menjadi catatan amal soleh. Dan kita semua yang hadir di sini dan juga doakan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, nanti bisa berkumpul di surga Allah SWT. Amin. Bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. bertemu dengan para sahabat ajmain, bisa bertemu bersama-sama dengan para orang-orang soleh. Mungkin saja yang mau, misalnya ada yang niat ingin mencoba atau ingin keluar beriktikaf 3 hari, maka kita terbuka. Kalau di sini markasnya di pertemuan di markas Antamah di Madinah. Kalau di Jakarta di Masjid Al-Fatih Ancol. Silakan di mana-mana kota sudah ada tempat pertemuannya silaturahmi. Ini tidak membawa ajaran-ajaran yang lain, kita semata-mata untuk menyatukan umat dari macam-macam daerah, bermacam-macam istiadat, bermacam-macam suku. Insya Allah kita bersama-sama untuk sama-sama menegakkan agama Allah SWT. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat jas, pakaian, itu kita sama-sama dan sudah diikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.